Kurang lebih ini adalah API atau respon JSON yang akan kita hasilkan dalam tutorial ini. Jadi berupa list katalog movie mulai dari ID, title, sama image, kemudian turun ke bawah. Ada beberapa data yang sudah tersedia. Terus kemudian kalau teman-teman ingin melihat data detailnya, di sini menggunakan metode get, kita tambahkan ID sama dengan ID yang digunakan. Misal di sini ada 2, 3, sama 4. Misal 4, kita dapat datanya. API ini sebenarnya sudah digunakan di dua playlist tutorial di channel YouTube ini. Kalau teman-teman buka di halaman utama, itu teman-teman scroll ada series tutorial Android Retrofit. Di sini menggunakan bahasa pemrograman Java. Terus kemudian tutorial Android Kotlin Retrofit. Di sini menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Studi kasusnya sama, kemudian API yang digunakan sama. Dia menggunakan API ini. Jadi pada tutorial ini kita akan step by step membuat respon API berupa list JSON seperti ini. Kemudian kita juga bisa menampilkan data detailnya menggunakan metode get. Dan di sini saya harap teman-teman sudah melakukan instalasi SAM ya. Kemudian SAM-nya dijalankan, web server Apache-nya dijalankan, terus kemudian MySQL-nya dijalankan. Terus kemudian di sini untuk code editornya saya menggunakan VS Code. Karena sebenarnya PHP yang akan kita buat tidak terlalu kompleks. Kalau teman-teman mau menggunakan Notepad++ atau kode editor lainnya yang lebih ringan, itu tidak masalah. Nah, kalau sudah, teman-teman langsung buka phpMyAdmin untuk menampilkan database MySQL kita. Terus kemudian langsung aja masuk di bagian SQL. Kita tambahkan di sini create database. Saya kasih nama databasenya Last Day Avengers. Kirim. Terus kemudian klik di bagian Last Day Avengers. Terus kemudian di sini ada buat tabel ya. Teman-teman langsung bikin tabel. Saya kasih nama data, kemudian jumlah kolomnya sama seperti yang ada di sini. Kalau kita lihat kolomnya ada ID, title, image, summary, sama release at. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ubah menjadi jumlah kolomnya 5, kemudian dikirim. Yang pertama tadi di sini ID, kemudian title, image, summary, terus yang terakhir release at. Nah, kalau kita lihat di sini release at kita menggunakan date, summary sama image karena teksnya panjang, kita menggunakan teks. Terus kemudian untuk title mungkin untuk judul bisa kita batasi, jadi kita gunakan varchar. Terus kemudian yang paling atas sendiri ID kita gunakan auto increment integer, biar dia otomatis nambah sendiri 1, 2, 3 ketika menambahkan data baru. Di sini ID integer, terus kita coba di samping sini ada AI auto increment, terus dia otomatis berubah menjadi primary key, kita kirim. Yang di sini bagian title kita ubah jadi varchar, mungkin panjangnya 100 cukup ya. Untuk image baru di sini kita gunakan teks. Untuk summary karena sama panjangnya kita gunakan teks. Terus kemudian untuk release at kita gunakan date. Baru kemudian kita klik simpan. Nah, jadi kalau kita klik di Last Day Avengers di sini, dia memiliki satu tabel data. Kalau datanya kita buka, di sini masih kosong ya, karena kita memang belum menambahkan data apapun. Kalau untuk melihat strukturnya, teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini adalah struktur atau atribut yang sudah kita buat untuk tabel data. Kemudian untuk menambahkan datanya, teman-teman bisa klik di sini tambahkan. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Inggris, mungkin di sini tulisannya insert. Nah, jadi untuk data ini kita samain aja sama di sini biar nggak mencari data baru ya. Jadi untuk title, coba copy, misal Iron Man. Terus kemudian untuk URL, image-nya di sini. Terus kemudian
summary, dan yang terakhir di sini date. Nah, jadi date ini sebenarnya di sini sudah ada date picker ya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan date picker di sini tinggal pilih aja mau tanggal berapa. Kalau mau langsung diketik gitu formatnya tahun, bulan, terus kemudian yang terakhir hari. Kalau sudah kita kirim, kita klik lagi coba di bagian data. Nah, maka di sini yang tadinya kosong kita sudah punya data ya. ID, title, image, summary, release at. Kemudian teman-teman teruskan sendiri ya di sini. Nah, mulai dari Iron Man sampai yang terakhir adalah WandaVision. Cara menambahkannya sama, jadi teman-teman tambahkan aja satu-satu mulai dari ID sampai yang terakhir release at. Atau tidak diisi sesuai dengan contoh yang saya berikan tidak masalah. Yang penting teman-teman punya beberapa data biar nanti ketika ditampilkan berupa JSON seperti ini itu kelihatan hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan bikin project PHP kita. Kalau teman-teman sudah melakukan instalasi SAM, maka seharusnya teman-teman sudah tahu lokasi htdoc SAM-nya di mana gitu ya. Nah, kemudian kita bikin satu folder di sini, tambahkan. Saya kasih nama Avengers, mungkin boleh beda gitu. Nah, terus nanti file PHP-nya kita taruh di sini. Saya menggunakan VS Code. Kalau di VS Code di sini foldernya bisa langsung drag and drop aja. Atau teman-teman kalau menggunakan Notepad++ mungkin bisa dibuatin file PHP-nya terus disimpan ke folder tersebut. Saya kasih nama di sini file PHP yang pertama kita connection.php untuk melakukan koneksi ke database. Kita langsung buat di sini PHP. Terus kemudian kita bikin define. Yang pertama host. Kalau host di sini isinya adalah localhost. Terus kita copy sebanyak 4 kali. Setelah host, user, password, sama yang terakhir database. Database-nya adalah lastday Avengers. Terus kemudian untuk password ketika teman-teman install SAM, kalau memang belum diatur untuk usernya, passwordnya kosong. Kemudian usernya adalah root. Kemudian berikutnya kita bikin variabel connection MySQL connect. Kemudian kita masukkan semua define yang kita bikin di atas, mulai dari host, terus kemudian user, pass, sama yang terakhir db. Nah, atau ordai jika tidak connect, maka kita tampilkan pesan di sini enable connect. Oke, berikutnya kita coba jalankan PHP-nya menggunakan browser kita. Localhost di sini kalau di enter /Avengers gitu, nah dia masuk ke direktori yang kita bikin tadi. htdocs Avengers di sini kan isinya masih connection gitu. Nah, kalau kayak gitu teman-teman langsung klik aja connectionnya. Jadi dia menjalankan file PHP yang sudah kita buat. Nah, di sini tidak tampil apapun karena memang kita cuma bikin variabel connection. Tapi misalkan di sini localhost, root, pass, db, lastday user. Anggap aja ini benar semua gitu. Lastday Avengers, coba kita hilangkan rs-nya. Kita simpen, terus kemudian kita jalankan lagi. Nah, maka di sini ada keterangan unable connect. Jadi kita tidak berhasil connect. Unknown database. Jadi database-nya tidak ditemukan gitu ya. Jadi kalau dikembalikan lagi, berarti koneksi kita sudah berhasil. Oke, berikutnya kita akan bikin satu file PHP lagi untuk menampilkan data JSON.
Kita tambahkan di sini PHP. Kemudian kita bikin require once. Dia memanggil connection atau file PHP yang sudah kita buat tadi, connection.php. Berikutnya kita bikin query, variable query maksudnya. Terus kita gunakan MySQL connect lagi. Maksud saya MySQL query. Nah, di sini yang pertama kita gunakan connection karena kita sudah gunakan require once. Jadi kita gunakan koneksi yang ada di sini ya, connection. Kemudian perintah query-nya. Select bintang from data, nama tabelnya. Jadi sebenarnya query ini kan kalau kita jalankan di sum kita atau di MySQL kita arahkan ke MySQL. Terus kita paste di sini, terus teman-teman klik kirim. Maka dia menampilkan data katalog movie yang sudah kita buat tadi. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Kita balik lagi. Kita tambahkan di sini variabel result. Dia adalah sebuah array. Terus kita bikin sebuah row untuk menampilkan masing-masing datanya. Kita masukkan setiap row yang kita panggil karena datanya berupa list ke dalam variabel result ini menggunakan array push. Nah, di sini kita mulai dari bikin ID. Dia mengambil dari row. ID. Atau kita coba mulai dari title dulu yang lebih kelihatan gitu ya. Title. Jangan lupa di sini titik koma. Di sini setelah sama dengan. Nah, dari file ini berarti seharusnya kita sudah mendapatkan data title berupa array yang sudah kita simpan di variabel result. Jadi untuk menampilkan JSON-nya, teman-teman tambahkan echo JSON encode, kemudian array result. Jadi result yang ini bukan ngambil ya, tapi dia untuk menampilkan ini result yang ada di sini. Result sama dengan variabel result. Jangan lupa titik koma. Sekarang kita coba munculkan tadi connection. Kalau kita balik ya, di sini ada connection. Kalau kita refresh, di sini punya data. Yang kita buka adalah data.php ini. Unexpected line 15. Kita kurang titik koma. Oh, kita salah ya. Titik komanya ada di JSON encode ini. Jadi di luar sini. Kita simpan, terus kemudian kita. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data result berupa title karena yang kita ambil masih row dari judulnya saja. Berikutnya kita lanjutkan di sini. Jangan lupa dikasih koma. Berarti di sini tadi ID, koma, di sini juga dikasih koma. Kemudian di sini image. Yang di sini image. Kita simpan, kemudian kita coba refresh lagi. Nah, di sini kurang lebih sudah mirip ya, bukan kurang lebih tapi memang mirip. Jadi di sini result, ID, title, image
result, ID, title, sama image. Oke, berikutnya kita akan menambahkan metode get di PHP untuk menampilkan detailnya biar kita bisa menampilkan berdasarkan ID. Oke, jadi di sini karena di sini kan kita belum membuat metode apapun, di sini akan kita lakukan dengan ID adalah kita cukup mendetek apakah ada metode ID yang digunakan. Kalau digunakan, maka dia akan menggunakan metode ID tersebut. Kalau tidak ada, maka dia akan melakukan request untuk memanggil JSON berupa list data ini. Maka di sini kita cut dulu. Kita buat if empty, terus kemudian get. Kalau tidak ada get, maka kita lakukan yang sudah kita bikin tadi. Kita coba dulu. Kita run, kalau tidak ada get, dia tetap melakukan yang tadi. Karena di sini kan ngeceknya dengan cara empty, kalau empty get dia akan melakukan ini. Coba kita lakukan getnya. Misalkan kita tambahkan di sini ID sama dengan 3. Nah, maka dia blank karena dia sudah tidak mengerjakan apa yang ada di dalam condition if. Maka di sini kita tambahkan else. Sama ya, kurang lebih kita copy query yang ada di sini. Cuman bedanya di sini kita tambahkan where ID sama dengan kita kasih dot, terus kemudian get, di sini kita tambahkan ID karena kita akan menggunakan ID ketika menggunakan metode get. Jadi kalau mau menampilkan data get ini bedanya dengan tidak tanpa get. Kalau teman kasih echo di sini misalkan, kita ambil ID di echo, kita langsung munculkan misalkan ID. Nah, misal di sini kita tambahkan ID 3000. Nah, di sini muncul ya. Jadi cara mengambil ID-nya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita menjalankan query-nya, misalkan query-nya kita copy di sini ID sama dengan, terus kita masuk ke MySQL, kita arahkan ke SQL sama dengan 3. Kita kirim. Nah, dia berhasil menampilkan sebuah data yang ID-nya 3. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Jadi coba kita lanjutkan lagi. Kita tetap menggunakan result sebagai array. Dia yang echo tadi itu dihapus. Kemudian kita tetap menggunakan while. Cuman bedanya di sini kita panggil query-nya di sini. Kemudian kita di sini tidak menggunakan array push. Kita langsung gunakan result sampai array di sini, copy sampai kurung. Kemudian array push-nya dihapus, baru kita paste lagi. Yang koma di sini kita ubah menjadi sama dengan. Kemudian kita copy JSON encode. Tadi ketika membuat list kita butuh result, tapi untuk detail kita cuma langsung data JSON-nya aja. Jadi bisa langsung result tanpa menggunakan array di sini. Kalau kita simpan, kita coba ID sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan data ID, title, image. Bedanya dengan detail di sini, bedanya di sini ada tambahan summary sama release at. Maka di sini kita tinggal menambahkan 2 itu saja. Jangan lupa koma di sini. Di sini summary, terus yang di sini release at.
Kalau sudah, kita coba run sekali lagi di bagian localhost ini ya. Nah, kita sudah berhasil menampilkan detail ID, title, image, summary. Kemudian kalau dikembalikan, kita juga sudah memiliki data list berupa JSON. Oke, mungkin itu aja tutorial untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Saya Irsad dari LastD dan sampai ketemu di video berikutnya.